Contoh misalnya gini, contoh kita punya ini nih, punya router 1, router 2. Kalau misalkan sekarang yang teman-teman kerjain, pasti dari laptop, terusan masuk ke router ini, terusan dikonfig 1. Kalau udah selesai, ini udah selesai, masuk ke router 2, terus config yang ini. Kalau misalkan ada 10 router, berarti harus masuk ke 10 router itu, config semua. Terus kalau misalkan ada 100 router, kita harus masuk ke 100 router itu dan config semua. Pasti ntar males, terusan boros waktu juga. Nah, solusinya di sini, makanya ada network automation gitu. Jadi ntar kita config router 1, router 2 ini itu kita push konfigurasi dari sini. Jadi kita punya ini, cloud itu ibaratnya laptop ya. Kita punya laptop, terusan di situ ada Python, terusan nanti Python-nya itu kirim konfigurasi ke sini gitu. Jadi di sini masih ada control plane-nya, di sini masih ada control plane-nya, kemudian di sini pun hampir bertindak sebagai control plane. Makanya ini bisa dikatakan sebuah hybrid gitu. Coba tes ya. Nah, ini lab guide-nya. Oke, coba sebelumnya kayak gini nih. Ini kan ada IP 10.10.10.10. Nah, ini di interface yang di sini nih. F10 itu terhubung ke cloud. Cloud itu Python ya. Ini juga sama, satu jaringan. Nah, ini tuh satu jaringan ya. Yang dari sini, sini, sini. Itu satu jaringan. Oke, coba tes ping. 10, 10, 10, 10. Ping ke router 1, sama ping ke router 2. Udah terhubung. Nah, nanti fungsi ini tuh buat ngirim konfigurasi Cisco-nya atau routernya lewat koneksi SSL kayak gitu. Jadi langkah pertama ya itu oke. Nanti teman-teman lihat ya di internet cara apa namanya? Biar router ini tuh bisa diakses lewat SSL. Kalau nggak ntar aku kirim lab guide-nya juga nggak apa-apa. Nanti ini udah aktif terus bisa diakses itu. Syarat utamanya itu syarat sama router itu SSL. Jadi routernya ini bisa diakses lewat port atau protokol SSL. Itu terus udah bisa di-ping, terus kita coba buat satu program pakai Paramiko. Tadi kan ada banyak ya. Nah, di sini kita pakai Paramiko. Itu kayak gini. Import Paramiko. Kemudian, oh ya, ini Paramiko tuh belum default. Jadi nanti teman-teman harus pip install Paramiko dulu gitu. Sama jangan lupa install Python dulu. Ini import Paramiko, terus SSH. SSH itu variabel, jadi
Kalau misalkan kayak gini juga bisa variable client, itu bisa bisa. Nah, kemudian ini masukkan fungsi dari paramiko-nya, ini juga sama. Kemudian kita pengen buat aplikasi Python ini tuh interaktif. Jadi kalau misalkan ntar kita jalankan, kita disuruh inputkan IP address, kemudian username dari router itu, sama password itu. Gitu. Kemudian ini show IP interface brief, itu ntar buat ngecek interface yang ada di router Cisco. Gitu. Jadi kita masuk ke router itu lewat ini, lewat informasi dari sini. Kemudian ntar kalau misalkan udah masuk ke router Cisco, paramiko itu mau menjalankan perintah ini. Oke, coba langsung ya. Coba nih. Ini kita mau ngeliat informasi yang ada di salah satu router. Python paramiko. Nah, di sini kita suruh masukin informasi IP address. Coba kita masuk yang di sini ya, yang di 10, 10, 10, 20. Oh, kok tidak bisa? Jadi, Python paramiko 10, 10, 10, 20. Terus username dari router 2 sudah dibuat admin, kemudian ini admin passwordnya. Nah, ini kelihatan informasi dari router ini nih, ada 3 interface, FA00, FA01, sama FA10. Nah, FA10 itu informasi IP-nya itu 10, 10, 20. Nah, ini kan kita cuma lihat IP address ya. Nanti ntar gue jelasin gimana caranya config jaringan ini. Misalkan FA01 mau dikasih IP, itu codingannya gimana, ntar ada. Terus, apa lagi ya? Ini udah sekilas kayak gini. Kalau misalkan kita cuma ngecek salah satu router, yang banyak itu nanti kita pakai NetMiko. Sebetulnya NetMiko sama Paramiko bedanya cuma cara menggunakan ini sih, sintaks